Aku cuma mau camping, tapi ternyata hutan ini punya perjanjian dengan makhluk lain. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk, tonton sampai selesai. Hutan Rengas, tersembunyi di lembah terpencil Jawa Timur, adalah tempat yang kuanggap sempurna untuk camping. Aku, Bima, 29 tahun, pecinta alam, datang bersama 3 teman, Lina, Reza, dan Tara, untuk libur akhir pekan. Kami ingin menikmati api unggun, bintang, dan ketenangan hutan, mengabaikan cerita warga tentang perjanjian kuno dengan makhluk tak terlihat. Malam pertama, udara dingin menusuk, dedaunan berderit seperti bisikan, dan bau tanah bercampur aroma aneh, seperti kemenyan busuk. Saat mendirikan tenda, aku menemukan batu kecil dengan ukiran lingkaran bertitik, yang kubuang, mengira itu sampah. Hari kedua, kami menjelajahi hutan, kamera merekam pohon jati raksasa dengan akar menjalar seperti jari-jari patah. Lina, yang suka bercanda, bilang hutan ini terasa salah, tapi kami menggodanya. Di siang hari, kabut tipis muncul tiba-tiba, membuat kompas Reza berputar tak menentu. Malam itu, suara langkah pelan mengelilingi tenda, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Aku memeriksa, tapi hanya menemukan jejak telapak tangan kecil di tanah, yang membuatku merinding. Pagi ketiga, Tara menemukan batu lingkaran bertitik di dalam sleeping bag-nya. Wajahnya pucat, tapi ia bilang mungkin hewan yang membawanya. Kami melanjutkan, tapi tali biru penanda jalur hilang, seolah ditelan hutan. Lina mendengar suara tawa anak-anak dari kejauhan, suaranya nyaring namun kosong. Reza, yang praktis, bilang itu burung, tapi matanya penuh keraguan saat kabut semakin tebal, membawa bau kemenyan yang lebih kuat. Malam itu, tawa anak-anak berubah jadi isakan pelan, seperti dari dalam tanah. Aku mencoba merekam, tapi ponselku mati mendadak. Lina terbangun menjerit, bilang ada bayangan pendiam berdiri di luar tenda, jubahnya hitam seperti asap. Kami memeriksa, hanya menemukan goresan lingkaran bertitik di tanah, seperti digambar dengan jari. Tara mulai panik, memohon pulang, tapi aku bersikeras melanjutkan, ingin tahu apa yang terjadi. Hari keempat, kami tersesat. Peta dan GPS tak berguna, menunjukkan lokasi acak. Kabut semakin pekat, suhu turun drastis meski matahari bersinar. Reza menemukan pohon dengan ukiran lingkaran bertitik, basah seperti tinta hitam. Lina menangis, bilang hutan ini hidup, tapi aku yakin kita bisa keluar. Malam itu, suara isakan berubah jadi nyanyian Jawa kuno yang mengerikan, bergema di hutan Rengas. Tenda kami robek di satu sisi, meski tak ada angin. Tara menemukan batu lingkaran lain di dalam sepatunya, dengan noda hitam lengket. Aku mulai merasa hutan ini bukan sekadar tempat, ia punya kehendak sendiri. Kami sepakat berbalik, tapi jalur berubah, membawa kami kembali ke pohon jati raksasa yang sama. Kamera mati saat merekam pohon itu, layarnya menunjukkan bayangan buram yang bergerak. Hari ke-6, air kami habis. Sungai yang kami lihat lenyap, diganti rawa berbau kemenyan dan darah. Lina bilang ia bermimpi tentang sosok berjubah hitam yang memintanya menyerah, wajahnya tak terlihat. Aku juga bermimpi hal serupa, sosok itu berbisik, tinggalkan temanmu, atau kalian jadi bagian perjanjian. Aku tak ceritakan mimpi itu, takut memicu kepanikan. Malam itu, Reza menghilang saat mengambil air, hanya meninggalkan teriakan yang terputus. Kami mencari Reza hingga pagi, tapi tak ada jejak. Suaranya terdengar samar, memanggil dari dalam hutan, tapi menjauh saat kami mendekat. Tara menyalahkan Lina, bilang ia membawa kutukan. Lina menangis, memeluk tasnya. Aku menemukan batu lingkaran di tempat Reza terakhir terlihat, dengan untaian kain hitam yang bau busuk, seperti dari makam. Hari ke-8, kami hanya bertiga, lelah dan lapar. Kabut tak reda, nyanyian Jawa bercampur bisikan nama kami. Tara bilang ia melihat Reza di kejauhan, wajahnya pucat seperti mayat. Lina berbicara sendiri, bilang hutan ingin kami jadi bagiannya. Aku mencoba menenangkan mereka, tapi dadaku sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik. Malam itu, Lina menghilang dari tenda. Kami menemukan jaketnya di dekat pohon jati, bersama batu lingkaran yang basah. Tara menangis, bilang kita terikat perjanjian. Aku memaksa dia bergerak, tapi hutan memutar kami kembali ke pohon yang sama. Suara Lina terdengar dari rawa, memohon tolong, tapi hanya kabut dan bau busuk yang kami temui. Hari ke-10, hanya aku dan Tara. Kami hemat energi, hampir tak bicara.
Tara bilang ia bermimpi sosok berjubah hitam menawarkan jalan keluar jika kami saling meninggalkan. Aku mengaku mimpi serupa, dan kami mulai saling curiga. Malam itu, Tara mencoba kabur dengan tas terakhir, tapi aku menahannya. Batu lingkaran jatuh dari sakunya, terasa hangat seperti kulit hidup. Hari berikutnya, Tara batuk darah. Ia bilang hutan meracuni kami. Aku melihat luka lingkaran bertitik di lengannya, seperti diukir dari dalam. Suara sosok itu kini di kepalaku, memerintahkan menyerah. Aku menolak, tapi tubuhku lemah, penglihatanku kabur. Malam itu, Tara menghilang, meninggalkan catatan di tanah. Aku tak bisa melawan. Aku sendirian, tersesat di hutan rengas yang tak berujung. Suara teman-temanku bergema, tawa dan isakan bercampur. Aku menemukan pohon jati dengan altar kecil di akarnya, penuh batu lingkaran, kain hitam, dan tulang kecil. Sosok berjubah hitam muncul, mata kuning menyala, bilang hutan ini terikat perjanjian dengan makhluk lain, dan aku harus menyerah. Aku menolak, tapi hutan punya kehendak sendiri. Pohon-pohon seolah bergerak, menutup jalanku. Rawa muncul di tempat kering, baunya seperti kematian. Suara teman-temanku jadi jeritan, menyalahkanku. Aku menemukan tas Lina, penuh batu lingkaran, dan foto kami yang robek, wajahku tergores. Aku ragu apakah aku masih waras, tapi luka lingkaran di kakiku berdarah tanpa henti. Hari demi hari, hutan menyiksaku. Makanan habis, air kotor. Sosok itu muncul setiap malam, tersenyum, memintaku menyerah. Aku ingin bertahan, tapi tubuhku menyerah. Aku jatuh di dekat pohon jati, memegang batu lingkaran yang berdenyut seperti jantung. Aku bermimpi teman-temanku berdiri di sekitarku, wajah kosong, mata kuning. Mereka bilang aku seharusnya menyerah. Sosok berjubah hitam menawarkan kebebasan jika aku meninggalkan jiwa. Aku menolak, tapi suaranya menghancurkan tekadku. Pohon-pohon membentuk lingkaran, seperti penjara hidup. Aku mencoba lari, tapi akar menjalar, mencengkeram kakiku. Jeritan teman-temanku keras, seolah hutan menirunya. Aku menemukan batu lingkaran dengan namaku terukir, basah dengan darahku. Sosok itu tertawa, bilang aku milik perjanjian. Aku menjerit, tapi suaraku lenyap, ditelan kabut. Hutan rengas tak melepaskan. Aku tak tahu apakah aku hidup atau bagian perjanjian. Suara teman-temanku bergema, dan aku salah satunya. Sosok berjubah hitam menunggu pengelana baru. Hutan ini menyiksa dengan caranya sendiri, selamanya. Aku mencoba mencatat di buku saku, tapi kertas basah, tinta luntur. Hutan menolak ceritaku ditulis. Aku menemukan jejak sepatu Reza, menuju rawa. Suara tawanya terdengar, penuh keputusasaan. Itu bukan dia, hanya hutan yang bermain dengan pikiranku. Aku melihat bayangan Lina di antara pohon, memegang batu lingkaran. Aku memanggil, tapi ia lenyap, meninggalkan kain hitam basah. Aku tak berani menyentuh, takut terperangkap. Kabut berbau kemenyan dan darah, membuatku mual. Aku ragu apakah aku masih di dunia nyata. Aku menemukan gua kecil di balik pohon jati, penuh ukiran lingkaran bertitik berdarah. Di dalam, sesaji tua, tulang kecil, kain hitam, lilin meleleh. Sosok berjubah hitam berdiri di sudut, matanya menyala seperti bara. Ia bilang hutan ini terikat perjanjian dengan makhluk dari dunia lain. Aku lari, tapi gua menutup pintunya, seperti mulut hidup. Malam itu, suara Tara memohon ampun dari dalam tanah. Aku mengikuti, tapi hanya menemukan batu lingkaran dengan lukanya terukir. Pohon-pohon bergoyang tanpa angin, seperti tertawa. Napasku sesak, seperti ada tangan tak terlihat di leherku. Luka lingkaran di kakiku membesar, berdarah tanpa henti. Aku bermimpi tentang desa di dekat hutan rengas. Warga bilang hutan ini tempat perjanjian kuno dengan makhluk gaib, menuntut jiwa sebagai imbalan. Sosok berjubah hitam adalah penjaga, menagih hutang. Aku terbangun dengan luka lingkaran baru di tanganku, seperti tanda kepemilikan hutan. Aku mencoba membuat api, tapi kayu basah tak menyala. Hutan menolakku bertahan. Aku menemukan sisa makanan Lina, tapi rasanya seperti abu bercampur darah. Suara sosok itu berbisik, serahkan jiwamu. Aku menjerit, tapi suaraku tenggelam dalam nyanyian hutan. Aku melihat bayangan Reza lagi, wajahnya penuh luka lingkaran, matanya kosong. Ia menunjuk
Ia menunjuk altar, lalu lenyap. Aku mendekati altar, menemukan foto kami yang terbakar di tepinya. Hutan tahu segalanya tentang kami. Aku merasa bukan manusia, tapi bagian dari perjanjian hutan. Aku mencoba berdoa, tapi kata-kata terasa kosong. Nyanyian Jawa kuno terdengar, seperti dari dalam diriku. Sosok berjubah hitam muncul, bilang aku sudah jadi milik hutan. Luka lingkaran di tubuhku membesar, seperti menelan kulitku. Aku jatuh, tak sanggup berdiri. Hutan ini seperti labirin tanpa akhir. Aku menemukan tali biru kami, tapi ujungnya terputus di rawa. Suara teman-temanku bercampur dengan tawa anak-anak. Aku melihat bayangan mereka di air rawa, wajah mereka bukan milik mereka lagi. Hutan mencuri jiwa kami. Aku menemukan buku catatan Lina di bawah akar pohon. Tulisannya penuh kepanikan, tentang mimpi sosok berjubah hitam. Ia bilang hutan hidup karena jiwa kami. Aku mencoba membakar buku itu, tapi apinya padam. Hutan tak ingin rahasianya terungkap. Malam berikutnya, nyanyian Jawa kuno terdengar lagi, seperti mantra kutukan. Sosok berjubah hitam di setiap bayang pohon, memegang batu lingkaran. Aku menolak mengambilnya, tapi tanganku bergerak sendiri. Luka lingkaran di tanganku berdarah, membentuk pola di tanah. Aku mencoba mencari jalan keluar, tapi hutan memutar jalanku. Altar jati penuh darah segar. Bayangan teman-temanku mengelilingi altar, mata mereka kuning. Sosok itu bilang mereka menyerah, dan aku berikutnya. Aku menjerit, tapi hutan menelan suaraku. Aku menemukan pisau reza di lumpur. Aku mengukir tanda di pohon, tapi ukiranku berubah jadi lingkaran bertitik. Hutan menulis ulang segalanya. Pikiranku perlahan hilang, diganti bisikan sosok itu. Aku lupa siapa aku, hanya merasakan dingin hutan. Aku melihat cermin tua di rawa, entah dari mana. Wajahku penuh luka lingkaran, mataku kuning seperti sosok itu. Aku memecahkan cermin, tapi pecahannya melayang, membentuk wajah teman-temanku. Hutan menyiksa jiwaku. Aku ingin menyerah, tapi sesuatu dalam diriku melawan. Aku mencoba bernyanyi, mengingat lagu desa, berharap menenangkan hutan. Suaraku berubah jadi nyanyian Jawa kuno. Luka lingkaran di kakiku membentuk peta hutan. Aku tahu hutan ingin aku jadi bagiannya, selamanya. Aku menemukan pakaian Reza, robek dan berdarah. Di saku, batu lingkaran dengan namanya. Aku mencoba membuangnya, tapi batu itu kembali ke tanganku, seperti terikat. Sosok berjubah hitam tertawa, bilang hutan tak melepaskan. Aku merasa bukan Bima lagi. Malam itu, altar jati penuh sesaji baru, tulang, kain hitam, darahku. Sosok itu menyanyi, suaranya seperti pisau di pikiranku. Aku mencoba lari, tapi akar menahan kakiku. Suara teman-temanku berbisik, serah saja, Bima. Air mataku bercampur darah. Aku tak tahu sudah berapa lama di hutan ini. Waktu berhenti, hanya kabut dan nyanyian. Kamera kami menunjukkan wajah sosok berjubah hitam di setiap foto. Aku mencoba menghapusnya, tapi gambarnya kembali. Hutan mengendalikan segalanya, bahkan ingatanku. Aku berteriak minta tolong, tapi suaraku tak keluar. Hutan menelan harapanku. Bayangan teman-temanku di setiap pohon, mata kuning. Sosok itu bilang aku yang terakhir. Aku ingin melawan, tapi tubuhku tak menurut. Aku jatuh di dekat altar, memegang batu lingkaran terakhir. Sosok berjubah hitam berdiri di atasku, tersenyum. Ia bilang hutan ini terikat perjanjian abadi, dan aku bagiannya. Aku menutup mata, mendengar nyanyian Jawa yang kini bagian dari diriku. Hutan Rengas menang, dan aku kalah. Aku kini bayangan di hutan ini. Suaraku bergabung dengan teman-temanku, hanya bisikan di kabut. Sosok berjubah hitam menyanyi, menanti pengelana baru. Hutan ini tak pernah puas, selalu haus jiwa. Jika kau masuk hutan Rengas, jangan ambil batu lingkaran, jangan dengar nyanyian, jangan tolak menyerah, hutan ini akan menyiksamu dengan caranya sendiri, selamanya. Aku mencoba menggali altar, berharap memutus perjanjian. Tanahnya hidup, menolak sekopku. Darah merembes dari luka lingkaran, membentuk pola di tanah. Sosok itu bilang darahku mengikatku pada hutan. Aku jatuh, tak sanggup lagi.
Aku mendengar suara anak-anak menangis, bercampur tawa sosok itu. Bayangan mereka muncul di kabut, wajah penuh luka lingkaran. Aku mencoba berlari, tapi kaki terperangkap akar. Hutan ini seperti makhluk hidup, menelan harapanku. Aku menemukan sisa jaket Tara, robek dengan noda darah. Di dalamnya, batu lingkaran dengan ukiran wajahnya. Aku mencoba membakarnya, tapi apinya padam. Hutan tak membiarkan bukti dihancurkan. Suara Tara bergema, menyalahkanku. Aku melihat bayangan Lina lagi, berdiri di rawa, memegang kamera. Aku mendekat, tapi ia lenyap, meninggalkan kamera yang menunjukkan wajahku, penuh lingkaran. Aku menjatuhkan kamera, tapi suaranya tetap merekam, menangkap tawa sosok itu. Hutan ini seperti mimpi buruk abadi. Aku mencoba mengingat keluargaku, tapi hanya wajah sosok berjubah hitam yang muncul. Nyanyiannya mengisi kepalaku, menghapus ingatanku. Tubuhku melebur ke dalam tanah hutan. Aku menemukan gelang Lina di lumpur, dengan ukiran lingkaran bertitik. Aku mencoba memakainya, berharap perlindungan, tapi gelang itu membakar kulitku. Sosok itu tertawa, bilang hutan tak suka penutup. Aku membuang gelang, tapi luka bakar membentuk lingkaran baru. Aku mencoba menandai pohon dengan pisau, tapi darahku mengalir dari luka, mengubah tanda jadi lingkaran bertitik. Hutan menulis ulang segalanya. Suara teman-temanku seperti binatang, menggeram dan menangis. Aku melihat altar lagi, penuh sesaji baru, rambut, tulang, darahku. Sosok berjubah hitam menyanyi, suaranya seperti pisau. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku berlutut di depan altar. Hutan ini mengendalikan diriku. Aku menemukan cermin tua lagi, wajahku tak lagi manusiawi. Mata kuning, kulit penuh lingkaran. Aku memecahkan cermin, tapi pecahannya membentuk wajah sosok itu. Aku menjerit, tapi suaraku jadi nyanyian Jawa, seperti kutukan hidup. Aku mencoba mengingat tujuanku, camping, api unggun, pulang. Hutan menghapus semua itu. Aku hanya merasakan dingin, kabut, dan nyanyian. Luka lingkaran menutupi kulitku, seperti peta hutan yang hidup. Aku mendengar suara teman-temanku, memanggilku untuk bergabung. Bayangan mereka di sekitar altar, tangan terulur. Sosok berjubah hitam bilang ini akhirnya, aku milik hutan. Aku ingin menolak, tapi tubuhku tak lagi milikku. Aku jatuh ke tanah, batu lingkaran di tanganku berdenyut seperti jantung hutan. Sosok itu menyanyi, suaranya mengisi pikiranku. Tubuhku melebur ke dalam akar-akar. Hutan rengas menelan jiwaku, dan aku tak bisa melawan. Aku kini bagian dari hutan ini. Suaraku bergabung dengan teman-temanku, hanya bisikan di kabut. Sosok berjubah hitam masih menyanyi, menanti pengelana baru. Hutan rengas tak pernah puas, selalu haus jiwa. Jika kau masuk hutan ini, jangan ambil batu lingkaran, jangan dengar nyanyian, jangan tolak menyerah, karena hutan ini akan menyiksamu dengan caranya sendiri, selamanya. Cerita ini menyoroti kerentanan manusia saat menghadapi kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sosok berjubah hitam, dengan mata kuning menyala dan nyanyian Jawa kuno yang menghancurkan pikiran, melambangkan godaan untuk menyerah pada keputusasaan di tengah tekanan yang tak tertahankan. Perjuangan Bima untuk bertahan, meski akhirnya kalah, menggarisbawahi nilai keteguhan hati, tetapi juga mengingatkan bahwa ada batas di mana manusia tidak bisa melawan kekuatan yang lebih besar. Dalam kehidupan, pesan ini relevan, kita harus tahu kapan harus melawan dan kapan harus mundur dari situasi berbahaya, baik itu dalam petualangan fisik, konflik emosional, atau tantangan hidup lainnya. Kisah ini juga menggambarkan pentingnya solidaritas dalam menghadapi ancaman. Perpecahan di antara Bima dan teman-temannya, yang diperparah oleh rasa takut, curiga, dan kepanikan, mempercepat kehancuran mereka. Hutan rengas memanfaatkan kelemahan emosional mereka, memisahkan mereka satu persatu, menunjukkan bahwa ketidakpercayaan dan konflik internal membuat kita rentan terhadap siksaan eksternal, baik dari alam, entitas gaib, atau tekanan dunia nyata. Persatuan, komunikasi, dan saling mendukung adalah kunci untuk bertahan dalam situasi krisis. Lebih jauh, cerita ini adalah peringatan tentang bahaya kesombongan dan kecerobohan manusia. Bima dan teman-temannya masuk ke hutan rengas hanya untuk camping dan bersenang-senang, mengabaikan sejarah kelam hutan dan tanda-tanda seperti batu lingkaran bertitik serta nyanyian Jawa yang mengerikan. Akibatnya, mereka terjerat dalam perjanjian gaib yang menuntut jiwa mereka.
Ini mengajarkan kita untuk menghormati budaya, sejarah, dan batasan tempat yang kita kunjungi.